Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eli di pelajaran IPS. Apa kabar anak-anak semua? Semoga di masa pandemi ini tidak menurunkan semangat kalian untuk belajar. Dan jangan lupa harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran IPS, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Bab 1. Manusia, tempat, dan lingkungan. Pembahasan kita akan fokus kepada materi ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian konsep ruang. 2. Menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. 3. Menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. 4. Menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. 5. Menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. A. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Indonesia sebagai suatu wilayah di permukaan bumi juga memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan, dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, perdagangan internasional, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi disebut komunikasi. Sedangkan interaksi melalui perpindahan barang atau energi disebut transportasi. Ada beberapa kondisi yang saling bergantung yang diperlukan untuk
terjadinya interaksi keruangan, yaitu 1. Saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Nah, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. 2. Kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui ada wilayah C yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah. Para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan wilayah B melemah. Keterangan garis lurus merupakan interaksi kuat, sedangkan garis terpenggal merupakan interaksi lemah. 3. Kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, yaitu sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan, jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai atau mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya. Untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi sayuran ke wilayah B. Itu anak-anak yang telah kita bahas bersama. Nah, setelah mempelajari bab ini, diharapkan anak-anak menjelaskan pengertian konsep ruang, yaitu ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian isi di buku latihan. Sekianlah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, untuk pertemuan kedua, yaitu dengan materi pembelajaran bagian B, letak dan luas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.